politik tidak bisa statis. Ya. Harus fleksibel lah. Yes, ilmunya kayaknya cocok ini jadi anggota DPR. Enggak, mau jadi wakil bupati. Apa sih itu politik gitu gitu. Padahal kan politik gak gitu ya. Iya. Gak itu gitu. Ya, kita sensor ya tit gitu. Gak itu gitu tuh. Iya, di politik gitu loh. Padahal kan politik tuh A B C D E F G itu tit semua tuh tit. Oh iya. Tapi beliau kerjanya di ekonomi kreatif yang nggak bisa dipisahkan dari politik itu sendiri. Ya, bahkan sekarang terkesan lebih bullying gitu kepada sosok ibu gitu kan atau keluarga. Sakit hati atau gimana menanggapi itu? Jawaban yang saya kasih ke Kang Aldi bener-bener nih dari hati yang paling dalam. Wow, sedalam apakah itu? Coba kita cari guys. Karena pengalaman saya kan dari kecil saya udah dibiasakan dengan hal tersebut gitu loh. Bu Irna tuh waktu masih jadi ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Pandeglang, saya tuh selalu dibilangin, kamu jangan sombong ya, pokoknya kamu jangan sampai kedengeran kayak wah atau kayak gimana ya. Jadi anak bupati. Jadi anak bupati, kamu jangan sampai nanti orang sakit hati gara-gara omongan kamu gitu. Mentor saya dari kecil ibu saya sama bapak saya. Nah, itu mau dipositifin mau dinegatifin itu udah sesuatu yang given ya. Itu udah. Dan saya akan mencoba memberikan sebuah pilihan yang sulit buat Ariski. Boleh? Kopi. Bukan. Akan memilih Pak Dimyati atau Bu Irna sebagai mentor politik atau perjalanan. Iya. Pak Abbas nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus dilanjutkan ya. Harus dilanjutkan. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Ini akan sekarang mewakili kalangan milenial nih, Ini milenial ambang batas. Sisa berapa tahun lagi nih? Oke, di usia yang mau menginjak ke 26 ini, berarti mewakili kaum milenial yang terjun. Udah kayak Bang Kumis nih. Kalau ngomong kemarin begini enggak? Harus kelihatan smart katanya gitu. Jadi Ariski ini menjadi milenial yang duduk dan otomatis menjadi seorang politikus. Bagaimana sendiri melihat Bang Kumis? Bang Kumis viral juga itu. Melihat membaca politik setelah turun ke politik ini gitu. Yang pertama baca Quran. Yang pertama tuh kayaknya idealisme kita harus tetap pegang teguh, tapi kita harus bisa sebagai generasi muda mempunyai pemahaman yang real. Jangan sampai nanti kita terlalu idealis, tapi ternyata di lapangan nggak sesimpel dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kita kaget, malah jadi frustrasi. Gitu. Adapun hal-hal yang jadi pelajaran saya waktu pertama kali berkecimpung di politik itu itu malah politik itu kalau di dalam lembaganya mungkin bisa dites juga di anggota DPRD di Pandeglang. Saya yakin juga seperti ini karena nggak kayak kalau misalnya ngelihat politik di TV kan debat terus ternyata di dalam tuh kita rembukan gitu loh. Contohnya ini kayak waktu ikut kan waktu hearing pertama kali itu dengan Menhan Prabowo Dar kan Effendi Simbolon dengan Prabowo. Sebenarnya memang sampai luar juga berantem apa gimana tuh? Kalau Pak Effendi Simbolon itu beliau tuh emang benar-benar membantu memperkuat kekuatan di Komisi 1 ya, karena dengan pendalaman beliau tuh biasanya dengan lebih gayanya yang berapi-api, tapi saya juga support karena beliau seperti saya dipercaya sama masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, kesuarakan lah. Nggak usah ditutup-tutupin gitu loh. Tapi setelah beliau bertanya, wah santun sekali kalau sama teman-teman dan sama mitra Pak Prabowo-nya juga tetap menjaga kesantunan. Tapi di politik kan bukan hanya sekedar pendalaman Om Aldi. Om nggak apa-apa ya? Udah gimana ya nih? Bang Kumis gara-gara Bang Kumis jadi ke bawah Tuhan. Jadi di politik itu kan banyak sekali hal-hal yang nggak kelihatan di permukaan. Permukaan mungkin debat panas, tapi di dalamnya itu kita lobby untuk menjebolkan satu kebijakan atau membuat posisi DPR seperti apa. Itu lobby antar fraksi, lobby antar anggota, itu sangat kental sekali di DPR. Nah ini
menjadi hal yang sangat penting, bahkan boleh saya katakan lebih penting dibanding dengan pendalaman-pendalaman yang di forum seperti itu. Karena ujung-ujungnya kita rembukan. Nah, jadi ujung-ujungnya kita harus bangun komunikasi satu sama lain. Kalau kita udah benci dan lain sebagainya, malah kita nggak bisa nyelesain apa-apa. Ataupun misalnya saya sebagai anak muda dengan idealisme yang tinggi, tahu ilmu sedikit, tiba-tiba langsung merasa paling benar. Itu kan nggak bisa. Justru kita harus lebih persuasif. Kita harus bisa lebih mendengar dan harus ada cara-cara tertentu lah bagaimana kita bisa mengambil hati anggota yang lain untuk ikut ke yang jadi prinsip kita. Ayo kita bangun sama-sama. Itu pelajaran yang didapat di awal-awal. Di awal-awal. Jadi politik itu bukan individu. Ini bukan permainan 1 lawan 1 atau 1 lawan semua. Politik itu a team game, permainan tim. Kita harus rembukan, kita harus sama-sama, kita bisa nyelesain banyak hal. Dengan kepentingan masing-masing. Dengan kepentingan masing-masing, tentu harus ada yang kita ngerasa legowo karena yang tadinya kita maunya A, kekeh banget pengen pokoknya A. Tapi yang lain maunya B, sedangkan posisi kita bukan di posisi yang mayoritas gitu loh. Jadi ya kita harus harus kompromi. Politik is about compromise. Jadi tentang berkompromi gitu loh. Kalau enggak kita nggak nyelesain apa-apa. Deadlock yang ada. Berbenturan. Kalau di Amerika tuh ada 2 kan? Ya, Demokrat sama Republik ya. Demokrat Republik dan juga ada Kongres, ada Senat. Sama kayak di sini. Tapi di sana kalau misalnya DPR memutuskan sesuatu, Senatnya nggak setuju, deadlock mereka. Nah ini kita kan nggak terlalu mau lah. Misalnya kayak gitu kan menghambat pembangunan juga. Rembukan. Intinya seperti itu. Dan politik tidak bisa statis. Harus fleksibel. Yes. Ilmunya kayaknya cocok ini jadi anggota DPR. Enggak, mau jadi wakil bupati. Oke, artinya seperti kaget nggak begitu? Apa memang? Tapi kalau ngedenger kita ngobrol guys ya, kayaknya kagetnya bentar doang. Kalau maksudnya udah langsung mau nguasai ini, walaupun Oktober kan kemarin ya. Oktober, jadi nanti Oktober setahun. Kesini, Insya Allah. Iya. Awal-awal nggak pelan-pelan dulu, ngeraba-raba mungkin pelan-pelan. Kita harus belajar. Mau apalagi stigma DPR kan kenceng banget, tukang tidur semua. Gitu kan. Sampai sekarang lagunya masih ada. Wakil rakyat. Nah, itu dia kan. Maksudnya akhirnya pas saya masuk ke dalam nggak ada tuh yang tidur gitu loh. Tapi mungkin itu kalau Pak Adian yang lagi begini nggak tidur kan? Yang mana? Ada fotonya. Foto siapa? Pak Adian Napitupulu. Enggak, beliau semangat sekali kalau satu fraksi satu komisi dulu beliau sempat di Komisi 1, sekarang kayaknya pindah komisi. Iya. Kan di Komisi 1 orang-orang ramai semua itu ya. Ya banyak petinggi-petinggi lah, maksudnya dari jejak rekam hidupnya aja tuh waduh di atas saya gitu loh. Ada yang mantan menteri, ada yang jenderal bintang 3, bintang 2, ada yang jadi ketua sendiri Muti Hafid ya. Iya, terus ada ketua fraksi, terus ada yang karir di politik ataupun di usahanya udah sukses banget gitu loh. Tiba-tiba ada generasi muda masuk ingin membangun standar baru. Nah, kita bisa lengah nih Kang Aldi karena kadang-kadang idealisme kita kuat, pas masuk ternyata nggak segampang ini, kita jadi kendor. Ataupun idealisme kuat masuk gini kaget jadi berapi-api sendiri, malah nanti yang lain agak aduh kok gini ya, jadi nggak bisa diajak ngobrol nantinya. Karena idealisme terlalu tinggi terus ngerasa bener terus juga nggak didengean gitu loh. Jadi kayak harus jaga baik-baik tuh balance antara idealisme dan secara praktis atau prakteknya itu seperti apa di lapangan. Makanya disebut politik praktis itu ya. Ya, tapi itu beda. Beda lagi. So tahu ya. Ya bisa politik praktis. Oke. Dengan bahasa yang tadi ya, bahwa sekarang itu kan, tapi kan banyak juga orang-orang yang sudah terlanjur apatis terhadap politik praktis itu apalagi generasi muda, apa sih itu politik gitu gitu. Padahal kan politik gas gitu ya. Gas itu gitu. Ya, kita sensor ya gitu. Gas itu gitu tuh. Iya. Gimana? Setelah turun. Setelah saya turun justru
ya stigmanya tuh kerasa banget Kang Aldi. Karena teman-teman saya juga kalau ketemu nih, teman-teman yang tadinya akrab banget, bro lu politisi bro sekarang. Anggota DPR nih loh sekarang. Padahal biasa aja gitu loh. Karena mau di kerjaan apapun kan Kang Aldi misalnya di membuat podcast seperti ini di YouTube dan di sosial media atau misalnya yang punya restoran dan lain sebagainya, itu kan prinsip-prinsip kayak seperti profesionalisme, integritas dan lain sebagainya kan kita tetap pegang sama-sama kan. Kerjaan bisa apa aja. Itu sama saya sekarang dipercaya menjadi anggota DPR ya, tetap harus profesional, tetap harus bisa mendengar, tetap harus bisa mengambil keputusan, beri solusi kepada masalah. Itu kan itu di pekerjaan apapun pasti kita pegang teguh. Tapi ya terkait dengan anak muda yang apatis di politik, banyak sekali saya dengar gitu, kenapa sih di politik gitu loh, padahal kan politik tuh A, B, C, D, E, F, G itu tit semua tuh tit. Tapi beliau kerjanya di ekonomi kreatif yang nggak bisa dipisahkan dari politik itu sendiri atau kebijakan dari pemerintah. Ada yang ngapain lo di politik gitu loh. Padahal dia kerjanya di sektor perikanan atau di sektor pertanian gitu. Dia dengan berdagangnya aja harus menggunakan taktik politik dan kebijakan pemerintah itu adalah yang bisa menjadi manfaat atau madarat dari usahanya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita memisahkan politik dari bukan kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya ini politiknya politik membangun. Bukan politik yang gosip menusuk satu sama lain dan lain sebagainya. Jangan kita pisahkan pengambilan kebijakan lah atau government gitu loh, kayak pemerintahan dari unsur atau faktor-faktor hidup kita di pekerjaan kita masing-masing. Karena kalau kita apatis, kita kayak begitu, ketinggalan info yang ada. Malah harusnya kebijakannya kita harusnya bisa update, malah ketinggalan dan lain sebagainya. Jadi di pekerjaan apapun, di sektor apapun pasti harus bisa mempunyai pemahaman terkait dengan perkembangan di politik negara kita. Mungkin kalau bisa saya simpulkan bahwa lu kalau ngebenci ada politisi yang salah ya politisinya ya, bukan politik itu sendiri. Ini bagus banget masukan. Maksudnya kita nggak bisa ngecap YouTube tuh jelek karena ada beberapa oknum di YouTube yang bikin video jelek, atau kita nggak bisa ngecap jurnalisme itu jelek karena ada beberapa oknum jurnalis yang nulis beritanya atau kelakuan yang nggak jelas gitu. Begitu juga dengan politik, kita nggak bisa ngecap politik itu jelek karena ada beberapa oknum di politik yang melakukan kegiatan ataupun aksi-aksi yang sebenarnya nggak merepresentasikan atau nggak mewakili politik secara utuh gitu loh. Jadi jangan sampai dengan adanya oknum terus pemikiran kita dipengaruhi, kita jadi benar-benar apatis. Tapi di politiknya itu sendiri oknum pasti ada. Yang penting oknumnya jangan lebih banyak daripada yang baiknya itu. Generasi muda yang baik-baik masuk ke politik, justru kita bisa bikin perubahan lebih banyak. Justru itu mobilnya ya untuk menuju sebuah tempat itu ya di politik itu ya. Pandangan saya sih kayak gitu Kang, karena ya kita bisa mengabdi dengan jalur manapun ya. Kang Aldi misalnya di hubungan masyarakat, public relations, saya misalnya di DPR RI, atau ada juga yang melalui usaha dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya untuk membuat perubahan yang sistematis yang berdampak kepada keseluruhan masyarakat, itu ujungnya di sistem politik negara kita. Di sistem politik kita. Jadi don't just pakai bahasa Inggris saya nggak bisa. Don't just. Jangan just brother just gandos. Jangan kau tuduh politik itu kejam gitu ya. Kan kayak lagu Yon Pas. Apakah selamanya kan gitu, enggak ya. Tapi penting juga untuk dibuat seperti itu karena bisa memacu. Jadi nggak semua yang suka politik harus ada di dalam politik Kang Aldi. Malah yang di akademisi misalnya terus dalemin karirnya di akademisi. Yang para pengusaha yang suka politik jadi pengusaha terus aja gitu loh. Karena biar ada masukan. Kalau semuanya mau jadi politisi juga kan nanti repot. Iya. Oke. Dalam nih ya. Udah terjawab lah. Karena ada juga nih ya pertanyaan juga nih dari masyarakat nih bahwa kadang-kadang begini ya.
AA adalah seorang putra pejabat daerah atau bupati ya. Anak Bu Irna. Iya. Anak Pak Dimyati yang dulu juga jadi bupati di Pandeglang. Resiko sebagai pejabat publik kan ada kritik, ada juga bahkan sekarang terkesan lebih bullying gitu kepada sosok ibu gitu kan atau keluarga. Sakit hati atau gimana menanggapi itu? Jawaban yang saya kasih ke Kang Aldi bener-bener nih dari hati yang paling dalam. Wow, sedalam apakah itu? Coba kita cari guys. Gila. Karena pengalaman saya Kang, kalau kita yang dicemooh, Kang Aldi juga sebagai YouTuber pasti pernah lah dibully sedikit atau diledekin teman atau mulai. Apa, ya kan? Kalau kita yang dibully, nggak apa-apa, iya nggak? Kita kayak nggak apa-apa. Tapi kalau anak atau orang istri tua. Atau orang tua Kang Aldi yang dibully, pasti kan kita, ya Allah kok bisa banget. Itu manusia tuh emang begitu. Kalau ke kita lebih santai. Tapi kalau ke orang tua dan lain sebagainya, nggak ada obatnya. Sampai sekarang pun kalau saya yang dibully, saya masih kayak, oh ya udahlah, emang konsekuensi profesi saya kayak begitu kok. Tapi kalau ngelihat ibu saya kan pasti ya Allah, masa sih kayak gitu. Apalagi saya ngelihat ibu saya kerja keras setiap hari dari subuh sampai pagi, dari subuh kadang-kadang sampai kayak jam 1 malam baru bisa ini. Terus harus nengok anaknya misalnya di Jakarta, terus cuma sehari misalnya malam jam 12 sampai sana, subuhnya udah harus ke Pandeglang lagi. Itu pun 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Ini kan agak kok begini. Kok tega gitu ya. Tapi yang positifnya dari saya pribadi adalah dari kecil saya udah dibiasakan dengan hal tersebut gitu loh. Bu Irna tuh waktu masih jadi ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Pandeglang, saya tuh selalu dibilangin, kamu jangan sombong ya, pokoknya kamu jangan sampai kedengeran kayak wah atau kayak gimana ya. Jadi anak bupati. Jadi anak bupati, kamu jangan sampai nanti orang sakit hati gara-gara omongan kamu gitu. Kamu pokoknya jaga nama baik ya, pokoknya jaga nama baik papa, jaga nama baik mama, jaga nama baik kamu. Kan kita kan sekarang paham, tapi anak kecil digituin kan beban juga tuh, gitu loh. Jadi baiknya tuh di situ, karena kita memegang profesi yang memang konsekuensinya ya dijudge sama masyarakat yang belum puas mengkritik ya ayo kritik, tapi jangan sampai ke ranah fitnah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita jaga sih. Jadi intinya ya itu tadi ya. Dan memang kalau saya lihat kurang apa ya ibu ya, tapi tetap aja sih ya masyarakat kalau ketemu sebulan itu berapa kali ya? Sebulan tuh kayaknya 2 kali ya. Cuma 2 kali atau sekali. Apalagi dulu waktu SD sebelum saya pindah ke Pandeglang tuh kan saya di Jakarta. Itu ketemu cuma Jumat Sabtu. Ini saya anak nenek sama kakek dulu. Almarhum kakek saya tuh sama nenek saya yang ngurus saya dari kecil. Terus ibu akhirnya mau saya pindah ke Pandeglang. Jadi dia harus nyesuaiin waktu karena dulu kayak keliling-keliling majlis taklim, pulang jam 11 malam ikut kunker apa segala macam, tapi malam udah bisa ngobrol lagi sama anak-anaknya. Dari kapan Pak pindah ke Pandeglang? Dari tahun 2001 akhir, 2002 ya. Masih SD udah SD. SD mana dulu? SD 4 dong. Woi, sama kita. SD 4. Dulu udah Pandek masih ada nggak? Pandek itu dari dulu sampai sekarang mukanya nggak berubah. Iya ya, kita makin tua ya. Bu Naninya, istrinya ada perubahannya agak sedikit nampak, tapi Pandek kalau Pandek emang segitu gitu. Emang kayak begitu gitu loh. Awet muda atau awet tua tuh beda-beda tipis emang biasanya. Hidup SD 4. Hidup SD 4. Kalau tadi bilang kan bahwa dari sejak kecil ibu atau ya mamah lah Bu Irna sudah mendoktrin ya bahwa jangan sampai memberi masukan. Ya, doktrin ya. Salah ya, salah bahasa ya. Enggak, apa sih? Artinya doktrin kebaikan kan. Jangan sampai jadi kalau bahasa Sunda kan adigung atau sombong seperti itu. Nah, dengan adanya stigma bahwa Rizky Natakusuma itu ya Dimyati Natakusuma atau Irna Narulita gitu. Jadi arisih. Ya kalau kan Ridho Roma ya anaknya Roma Irama kan gitu. Oh iya, saya baru tahu itu. Oh baru masa sih. Iyalah. Ridho Roma namanya kayak. Kalau Ridho Fals ya anaknya Iwan Fals. Iya. Jadi gimana tuh? Aris sih
gua Rizky gitu. Pengen gitu nggak? Gua Rizky man, kenapa manggil gua Dimyati gitu kan? Mukanya aja dia mirip sama gua. Iya, gitu. Enggak, tapi ya ada bagusnya, ada jeleknya. Ya. Jeleknya mau kita ngapain juga dicapnya ya. Ini anaknya Pak Dimyati sama Ibu Irna gitu. Tapi baiknya pas kemarin sosialisasi dengan masyarakat, pas ketemu dengan masyarakat luas di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, itu perkenalannya seolah-olah kita udah dulur gitu loh. Jadi kita udah bagian jadi keluarga besar karena ibu saya waktu Pak Dimyati masih jadi bupati, beliau itu kalau Pak Dim lagi ke kementerian dan lain sebagainya mewakili. Ketemu dengan masyarakat dan ibu-ibu majelis taklim, emak-emak, terus bapak-bapak yang ada di perkampungan juga kenal baik tuh udah. Saya juga bangga gitu loh ngelihatnya. Aduh, ibu saya ternyata dikenal baik, bukan cuma dikenal tersohor apa gitu, tapi ya punya kedekatan yang benar-benar apa ya, kekeluargaan sama masyarakatnya. Bukan membumi, tapi emang karakter beliau tuh kayak begitu gitu loh. Dan sama bukan hanya sekarang kan, dari dulu. Iya, betul. Bahkan waktu Pak Dim yang bupati kayaknya yang lebih populer sama masyarakat ibu saya waktu itu. Iya. Dan sampai sekarang tetap ibu bupati. Ibu bupati belum berubah status. Sempat menjadi anggota DPR. Sekarang ibu bupati. Nah, insya Allah ini dengan adanya pilkada dan pilkada serentak ini ya, insya Allah bisa terus bisa berkiprah membangun Pandeglang. Iya, betul lah. Dan tadi itu berarti nggak kadang ada nggak risih dong? Risih sih kadang-kadang ya, apalagi seperti apa tuh? Misalkan ketika apa? Ya prestasi apapun yang saya raih kayaknya dikait-kaitkan dengan orang tua gitu loh. Ada benernya juga, tapi emang mentor saya dari kecil orang tua saya kok gitu loh. Malah jangan jadikan liability atau jadi hal yang negatif. Justru saya bangga banget kalau misalnya diperkenalkan sebagai anak Ibu Irna, anaknya Pak Dimyati, masyarakat itu bener-bener kenal gitu loh, kayaknya melekat bukan sebagai tapi kekeluargaannya itu kental gitu loh. Jadi perkenalan saya dengan masyarakat luas di Kabupaten Pandeglang dan Lebak itu sangat terbantu dengan adanya figur Ibu Irna ini. Jadi itulah ya. Jadi itu positifnya. Risihnya ya kadang-kadang di DPR pun kadang-kadang saya ngelakuin sesuatu ya mereka masih melihat saya sebagai anak dan ibu saya, bukan saya sebagai Rizkina perorangan utuh. Kalau saya ngelihat Pak Aldi kayaknya ini Pak Abbas. Pak masih ingat Pak? Ternyata masih ingat Pak. Tadi dilihatin foto Bapak. Oh ini anak Pak Abbas katanya. Ini Pak Aldi nanti jadi bupati atau apa? Ini Pak Abbas gitu kan? Agak risih kan? Seperti itu emang. Tapi memang gitu saya juga bangga. Saya memang suka sharing dengan Bapak saya. Bisa pinter ngomong kayak gini, nanya orang. Karena Pak Abbas. Karena Pak Abbas gitu. Sama pun dengan gitu ya. Ya, mentor saya dari kecil ibu saya sama bapak saya. Nah, itu mau di positifin mau di negatifin itu udah sesuatu yang given ya. Itu udah berkah dari Allah gitu loh. Udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi ya saya bersyukur banyak generasi muda lain yang nggak punya kesempatan sebagus saya. Lebih pintar mereka. Cakap lebih cakap mereka. Kerja keras mungkin mereka juga kerja keras. Tapi karena kesempatan itulah yang membatasi gerak sosial mereka itu bisa jadi keuntungan, tapi kita sama-sama bangun bagaimana kita bisa membuat kesempatan seperti yang saya punya, Kang Aldi punya, bisa meluas ke seluruh masyarakat di Kabupaten Pandeglang dan di Indonesia. Dan saya akan mencoba memberikan sebuah pilihan yang sulit buat Rizky. Boleh? Kopi? Bukan. Jadi gini ya. Tadi kan bilang mentor Bu Irna dan Pak Dimyati. Anda harus memilih mentor khusus. Ini harus pilih nih. Ini kan jadi pilihan berat. Akan memilih Pak Dimyati atau Bu Irna sebagai mentor politik atau perjalanan. Pak Abbas nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, anak laki biasanya sama ibunya.
Anak laki biasanya lebih punya kedekatan sama ibunya. Kalau sama bapak saya biasanya si bungsu tuh, adik saya. Oh, Rizka. Risha. Risha, sorry. Nah, Rizka teteh ya. Iya, itu paling disayang sama Pak Dim. Tapi kalau saya ya Bu Irna lah. Ini beliau sosok yang paling sabar, yang pernah saya tahu, tapi semangat membangunnya kuat. Terus beliau itu benar-benar pure gitu loh, dan ngelakuin sesuatu itu dari hati. Saya lihat misalnya ini saya apresiasi semua kepala-kepala daerah yang ada di Kabupaten Pandeglang, ke Provinsi Banten dan luar, tapi saya baru kali ini ngelihat ibu saya mimpin, tapi benar-benar ya ampun, ini semangat membangunnya benar-benar dari hati. Jadi banyak tugas-tugas di depan saya yakin bisa terselesaikan kalau misalnya Ibu Bupati tetap memegang teguh prinsip tersebut dan bisa diterjemahkan dengan baik sama pejabat-pejabat eselon di bawahnya untuk menerjemahkan semangat membangun Ibu Bupati tersebut. Jadi pilihannya kepada Ibu Irna. Wah, pasti Ibu Irna. Bu Irna, maka mana Pak? Ayah di dia. Ayah di dia sekarang. Tapi ya, berarti Pak Dim. Tapi coolnya Pak Dim ya. Pak Dim. Kalau jujur ya, selama saya kenal dengan Pak Dim dan Bu Irna, setelah 8 tahun saya baru dipanggil nama oleh Pak Dim. Aldi, itu rasanya. Rasanya apa? Rasanya luar biasa. Luar biasa, serius. Karena Bapak kan nggak mudah mengenal orang ya, dengan gaya Bapak yang agak dingin lah menurut saya seperti itu. Ya, itu melengkap gitu. Pak Dimyati sama Bu Irna tuh. Pak Dimyati kan orangnya cool-cool aja gitu. Kayak ya udah gitu. Kalau Bu Irna kan mau lu jalan lurus pun nengok kanan kiri. Aldi apa kabar? Kalau Pak Adi mau lurus baik gitu loh. Mau ngapain lihat kanan kiri, tapi beliau bukan berarti nggak kenal. Beliau itu kedekatan sama masyarakatnya pun sangat dekat gitu loh. Buktinya kalau kita ke kampung-kampung banyak sentuhan-sentuhan yang waktu itu Pak Dimyati menjabat sebagai bupati, seperti santunan kematian dan lain sebagainya. Yang sekarang ada lagi. Karena itu prinsipnya kental bukan di keluarga, tapi ya di prinsip ibu dan bapak saya itu masyarakat harus tersentuh dengan pemerintah. Banyak bupati-bupati atau kepala daerah yang memfokuskan pembangunan di satu sektor atau di beberapa daerah yang menjadi basisnya aja gitu. Tapi kalau Ibu Irna, saya lihat semua harus bisa merata. Bahkan dengan anggaran yang sangat minim pun. Dan 60%-nya itu udah dibagi jadi belanja pegawai, bayar gaji 60% dari APBD negara, APBD Pandeglang udah kecil, 60%-nya buat bayar gaji. 40% itu harus menyentuh, dibagi-bagi sama pendidikan. Iya betul. Itu harus bisa terasa. Itu visi dan prinsip yang melekat ke saya, dan walaupun awalnya ya masyarakat mintanya jalan, bisa tuh dikasih aja ke jalan. Sisa 40% dari sisa bayar gajinya itu difokuskan kepada jalan. Tapi apa nasibnya orang-orang lain yang mungkin pekerjaannya sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah di sektor lain selain jalan. Ini Ibu Bupati mempunyai visi pembangunan di Pandeglang harus menyeluruh, semua masyarakat harus bisa merasa sentuhan dari pemerintah, dan ini saya ngomong dari hati, bukan hanya sebagai anggota DPRI tapi sebagai anak juga. Itu saya sangat bangga dan terharu kalau misalnya ngelihat ibu saya tuh semangatnya tinggi kayak begitu dalam ngerjain pekerjaannya. Iya, oke. Dan terakhir, kita udah takut kesorean. Nggak apa-apa nih, Nggak apa-apa lah, buat Kang Aldi mah 24 jam. Boys. Thank you Ana. Dan ketika nyalek ya, pasti ada stigma dari masyarakat bahwa keluarga Irna, keluarga Dimyati, anak-anaknya nyalon semua nih kan. Gitu. Berarti kan tapi kan yang saya lihat sekarang buktinya diungkit lagi ya sama beliau. Iya. Artinya buktinya yang paling support pertama kali ke Pandeglang ya pastinya kan mungkin gak jauh, pasti anak-anak bupati lah. Tujuannya sebetulnya gimana tuh? Kenapa semua waktu itu diturunin oleh bapak, oleh mama gitu? Ya nggak semuanya benar-benar diturunin kan, ini kan pilihan anaknya masing-masing gitu loh. Kita ngelihat orang tua kita bekerja di dalam bukan di dunia politik tapi di dunia pemerintahan, itu udah lama sekali gitu loh kan. Semangat di keluarga kita bukan kekuasaan tapi ingin membangun.
Nah, saya pun masuk ke dalam politik itu karena salah satu alasannya ngelihat ibu saya kerja keras tiap hari, tapi kayaknya nggak cukup dengan APBD semata. Harus ada bantuan-bantuan dari pusat yang harus digelontorkan ke Kabupaten Pandeglang. Balik lagi, Bu Irna selalu bilang kalau lagi rapat sama para menteri, Pak, Provinsi Banten dibangun aja gara-gara Pandeglang. Kok ini kita masih merasakan ketimpangan, sedangkan masyarakat nggak nyalahin siapa-siapa kecuali bupati biasanya. Tapi yang kurang dipahami mungkin oleh masyarakat di Pandeglang, banyak sekali kewenangan pemerintah pusat yang sebenarnya bisa membangun Pandeglang secara nyata tapi belum optimal. Itu kenapa saya mau masuk terjun ke DPR RI untuk bisa bagaimana kita bisa melobi pemerintah baik secara formal di forum pertanyaan pendalaman ataupun secara informal. Kita ngobrol aja kayak begini dengan para menteri dan pejabat di pemerintahan negara untuk menggelontorkan bantuan sebanyak-banyaknya ke Kabupaten Pandeglang, baik itu di Komisi 1 dengan perluasan jaringan infrastruktur digital ataupun sinyal di Pandeglang, karena banyak saudara kita yang masih belum tercover dengan sinyal secara baik, ataupun sebagai tupoksi saya di Badan Anggaran untuk menyoroti program-program strategis nasional seperti pembangunan jalan tol Serang Panimbang, pelabuhan, reaktivasi rel kereta api, yang karena adanya COVID ini terganggu, tapi saya harus tetap soroti bagaimana ke depannya pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa sejalan dalam semangatnya membangun Kabupaten Pandeglang. Oh gitu. Jadi intinya AA akhirnya kan terbukti ya, bukan sekedar kekuasaan saja yang, atau mungkin kan itu yang tujuannya memang ingin membantu ibu yang di sini. Salah satu tujuan beratnya adalah ibu dan juga Pandeglang lah utamanya gitu aja, seperti itu ya. Jadi supportnya seperti itu ya. Jadi mengklarifikasi di sini bahwa bukan itu saja gitu. Bukan itu aja, banyak yang katanya ini dinasti atau apa segala macam. Ya kita serahkan ke masyarakat lah mau menilai kita seperti apa. Itu juga kan konsekuensi dari pekerjaan ini, dari profesi ini gitu loh. Masa kita mau ngatur masyarakat cara mikirnya harus kayak gimana? Kita serahkan ke masyarakat. Nanti bahasa agak kerennya sejarah yang akan nulis pencapaian-pencapaian kita di masyarakat, tapi juga bisa disampaikan secara simpel, mungkin ini pengabdian. Ini pengabdian, bukan pengabdian keluarga, atau kita dipilihnya juga masing-masing. Ini saya juga ingin berkiprah membangun, mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Lebak secara totalitas gitu loh. Tapi totalitas di cara kerja, tapi ya kalau kepribadian kita coba untuk as cool as possible, nyantai aja. Gitu. Iya oke. Wow, luar biasa. Thank you banget ya. Semua sudah terjawab dan sudah. Gak apa-apa ya, tadi saya nanya ke pribadi ya. Gak apa-apa. Sekalian juga kan saya ada unek-unek lah gitu. Bukan unek-unek saya, sebutnya unek-unek masyarakat. Saya sampaikan ke A dan A sudah jawab itu semua dan sudah clear bahwa memang A akan dijawab dengan kerja-kerja aja gitu. Kerja dan usaha lah. Kalau kerja Pak Jokowi. Oh iya, kerja dan terus berusaha. KKTU ya. kerja terus berusaha. Oke, terima kasih A Rizky. Siap. Sukses terus A di Senayan ya. Tur nuhun, siap doanya ya. Amin. Biar kita sama-sama lah ngebangun Pandeglang. Semangat Ibu Bupati sangat kuat, semangat kita sangat kuat. Kalau kita bisa terus jaga kekompakan dan soliditas hubungan dengan masyarakat, pasti kedepannya Pandeglang bisa lebih baik lagi dari yang sekarang lagi dan mudah-mudahan yang tadi tertunda oleh COVID bisa dilanjutkan ya. Pasti harus dilanjutkan harus dilanjutkan seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman guys, terima kasih. Jangan lupa nih subscribe-nya ya. Siap, nanti saya bikin akun 5 kalau perlu. Subscribe semua. Siap. Thank you guys ya. Ariski, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sekali lagi sehat selalu Ariski ya. Dan juga terima kasih guys, dan kita akan jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.